Definisi jamaah menurut ulama. Lah kok menurut ulama, kok nggak menurut kita saja? Saudara sekalian, segala sesuatu itu ada spesialisnya. Kita kalau sakit gigi, datangnya kemana? Ke apoteker. Apoteker itu pinter loh Pak. Nah, apoteker pinter, tapi dia bukan ahli gigi. Kita ada sakit apa misalnya? Sakit jantung. Kemana Pak? Ke spesialis jantung atau ke spesialis penyakit dalam, begitu. Atau umumnya kalau kita sakit kita lari kemana? Ke dokter atau ke insinyur bangunan. Kalau insinyur bangunan pinter-pinter loh. Iya dia pinter. Tapi dia pinternya dalam apa? Masalah bangunan. Ibu-ibu kalau misalnya sambat ke insinyur bangunan, Pak anak saya ini kok loyo ya gitu. Nanti solusinya dicar aja Bu gitu. Gitu. Juga masalah agama. Masalah agama itu spesialisnya siapa? Ulama. Ulama itu yang paling ngerti dengan dalil. Kemudian kalau ada dalil, yang paling paham, yang paling ngerti dengan artinya dalil itu siapa? Ulama. Maka ketika kita butuh pengertian jamaah atau definisi jamaah, kita tanya kepada siapa? Kita tanya kepada ulama. Untuk memahami makna jamaah menurut para ulama, sahabat dan seterusnya, kita akan menukil secara utuh. Kita akan menukil secara utuh penjelasan makna al-jamaah dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nanti yang kita nukil di sini utuh tanpa saya kurangi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak ada lagi anggapan bahwa penjelasan tentang makna jamaah ini tendensius, dipengaruhi oleh kepentingan politik kerajaan Saudi, seperti kecurigaan kita kepada ulama-ulama Saudi Arabia sekarang. Sebenarnya ulama-ulama sekarang banyak menulis bahwa kitab-kitab yang mengulas tentang pengertian jamaah, pengertian imamah, pengertian baiat, itu banyak karya-karya ulama sekarang yang kalau kita mau kaji sebenarnya lebih jelas, lebih enak, lebih simpel. Cuma masalahnya jamaah khususnya sudah buru-buru nggak percaya dengan ulama Saudi, terutama ketika mereka menjelaskan masalah jamaah. Dianggapnya ini sudah nggak murni, penjelasannya ini tendensius, penjelasan ini sengaja untuk menguatkan kerajaan Saudi. Sehingga saya tidak memilih kitab-kitab itu atau penjelasan mereka untuk saya sajikan, supaya nggak ada anggapan apa ini tendensius ini. Saya pilihkan karyanya Imam Asy-Syatibi. Siapa Imam Asy-Syatibi itu? Imam Asy-Syatibi adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Itu wafatnya beliau, tahun 790 Hijriah atau kalau dimasehikan 1388 Masehi. Sekitar 356 tahun sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Seperti kita ketahui, kerajaan Saudi yang pertama, bukan Saudi yang sekarang ya. Saudi sekarang ini sudah Saudi yang ketiga, dinasti Saudi yang ketiga sekarang. Kerajaan Saudi yang pertama, yang rajanya namanya Malik Saud, dinastinya Malik Saud. Kalau sekarang ini dinastinya Malik Abdul Aziz. Kerajaan Saudi yang pertama berdiri tahun 1744. Coba, berapa tahun itu bedanya? Dengan wafatnya Imam Asy-Syatibi 388. 744 kurangi 388, 356 tahun. Itu jarak antara wafatnya Imam Asy-Syatibi dengan berdirinya kerajaan Saudi yang pertama, 356 tahun. Saudi yang kedua tahun 1818. Jauh lagi. Saudi yang ketiga yang dimulai dari Raja Abdul Aziz mulai berdiri tahun 1902. Itu pun kerajaannya baru meliputi daerah Riyadh saja. 1902 itu baru wilayah Riyadh. Tahun 1922 kerajaan Saudi mulai mencakup seluruh wilayah Najd. Najd itu wilayah pegunungan Saudi Arabia, itu namanya Najd. Dan ditambah wilayah Hijaz. Nah, wilayah Hijaz itu wilayah pantainya. Nah, yang dataran rendahnya namanya wilayah Hijaz. Pada tahun 1925 ya, dan mencakup dan ditambah wilayah Hijaz pada tahun 1925. Itu baru mencakup wilayah Hijaz. Dan
berubah nama menjadi Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932. Itu mulai apa? Namanya Kerajaan Saudi Arabia. Jadi kalau melihat jarak yang begitu jauh, ini masih ada yang mengatakan ini tendensius, ini ada kepentingan politik Saudi, itu wis kebangetan, gitu ya. Kenapa? Yang nulis hidupnya ratusan tahun, kalau kita lihat hampir 500 tahun lah, hampir 500 tahun sebelum Kerajaan Saudi berdiri. Dan kita nukil secara utuh untuk menghindari prasangka bahwa kita hanya memilih ucapan ulama yang sesuai dengan kepentingan kita saja. Hanya saya nukil secara utuh. Semua penjelasannya tentang definisi jamaah saya muat semua di sini. Nah, biar nggak dikira apa, main comot mana yang mendukung pendapatnya, mana yang tidak mendukung pendapatnya, supaya nggak ada begitu. Langsung saja. Imam Asy-Syatibi berkata, "Fakhtalafan nasu fi ma'nal jamaah." Fakhtalafa maka berselisih. Siapa an-nasu manusia fi ma'nal jamaah, di dalam makna al-jamaah. Al-muradati yang dimaksud fi hadhil ahadits, di dalam hadis-hadis ini. Sebelum ini Imam Asy-Syatibi itu mencantumkan hadis-hadis tentang wajibnya berjamaah. Ala khamsati aqwal, menjadi 5 ucapan atau 5 pendapat. Manusia berbeda pendapat dalam masalah makna jamaah. Yang dimaksud dalam beberapa hadis ini, artinya hadis tentang al-jamaah, menjadi 5 pendapat. Jadi ada 5 pendapat ulama tentang makna al-jamaah. Nanti kita bisa lihat kemudian jamaah kita itu termasuk definisi yang mana. Maksud kalimat manusia di sini adalah para ulama. Imam Asy-Syatibi mengatakan fakhtalafan nas, itu maksudnya ulama. Kenapa? Sebab tidak mungkin memasukkan pendapat awam dalam perbedaan dan kesepakatan ulama. Kalau ada orang awam punya pendapat beda, ya pendapatnya nggak mungkin terus diadu dengan pendapatnya ulama. Kalau ulama sudah sepakat suatu hukum, misalnya ini hukumnya begini, kemudian ada orang awam yang menyelisihi, pendapat dia nggak dianggap, perselisihan dia tidak dianggap. Orang-orang awam semua sudah sepakat masalah ini hukumnya begini, ijma'nya dianggap? Ya nggak dianggap. Kenapa? Dia bukan ahlinya. Ahaduha, salah satu dari 5 itu, yang pertama adalah annaha, sesungguhnya al-jamaah itu adalah as-sawadul a'dham. As-sawad, sawad itu golongan, kelompok, al-a'dham yang paling besar, yang mayoritas. Min ahlil Islam, dari ahli Islam, dari orang Islam. Pendapat pertama, jamaah, atau saya ulangi, atau kelompok yang harus diikuti dan tidak boleh diselisihi. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah, yang harus ditetapi, yang nggak boleh diselisihi adalah sawad a'dham. Siapa sawad a'dham itu? Sawad a'dham adalah kelompok mayoritas atau kelompok terbesar dari orang-orang Islam. Wa huwa, dan pendapat ini adalah alladzi, yang yadullu, menunjukkan, alaihi, atas alladzi, apa kalamu Abi Ghalib, ucapannya Abu Ghalib. Pendapat ini ditunjukkan oleh ucapan Abu Ghalib. Abu Ghalib itu siapa? Ulama dari generasi tabi'in, muridnya Abu Umamah. Loh, kok nggak pendapatnya nggak Abu Ghalib itu sopo, gitu ya. Harus tahu Abu Ghalib itu ulama dari kalangan tabi'in. Gurunya dia sahabat namanya Abu Umamah. Bagaimana ucapannya Abu Ghalib? Ini ucapannya Abu Ghalib. Innas sawad al-a'dham, sesungguhnya golongan atau kelompok al-a'dham yang paling besar, yang mayoritas. Hum, mereka iku an-najuna, orang-orang yang selamat, minal firqi, dari beberapa firqah. Dikatakan dalam hadis, umat Islam itu terpecah menjadi berapa firqah? 73 firqah. Yang satu yang selamat, yang 72 enggak selamat. Nah, yang selamat itu menurut Abu Ghalib adalah as-sawad al-a'dham, yang mayoritasnya orang Islam. Kok bisa? Satu dibilang mayoritas, yang 72 dibilang minoritas. Jangan ragu ya. Kalau saya bilang ada satu partai, misal anggotanya lebih banyak daripada anggota 72 partai, mungkin nggak?
Nah, jadi banyaknya firqah itu tidak selalu diikuti dengan banyaknya pengikut firqah itu. Maka kalau dikatakan yang selamat satu golongan, yang 72 golongan itu yang tidak selamat, maka itu tidak menunjukkan bahwa yang selamat itu lebih sedikit daripada yang tidak selamat. Apalagi kalau kita menilik sabda Rasulullah SAW atau hadis ya, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat. Kemudian diberi dua pilihan. Rasulullah mengatakan, Atani atin mir Rabbi. Ada malaikat datang dari Tuhan, katanya utusan dari Allah. Fakhayyarani. Lalu aku diberi pilihan. Baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Pilihan pertama adalah separuh umatku dimasukkan surga. Wa baina syafa'ah. Dan di antara syafaat. Pilihan yang kedua adalah syafaat. Fakhtartus syafa'ah, maka aku memilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat umat Nabi yang bisa masuk surga bisa lebih dari setengahnya. Maka jangan rancu ketika memahami bahwa yang selamat satu golongan, yang tidak selamat 72 golongan, berarti umat Nabi yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Enggak. Fama maka apa-apa ajaran atau praktek kanu yang ada mereka as-sawadul azam rupanya min amri dinihim, min amri dinihim, dari perkara agama mereka, fahuwa maka ma itu adalah al-haqqu yang benar, ajaran atau pemahaman yang mereka tetapi itulah yang benar. Maksudnya bila ada perselisihan dalam masalah agama, baik itu masalah ibadah ataupun masalah yang lain, maka yang benar adalah yang dipilih atau ditetapi oleh kelompok mayoritas. Waman dan barang siapa khalafahum yang menyelisihi pada mereka, mata maka mati dia mitatan jahiliyah. Mitatan dengan mati jahiliyah dan jahiliyah. Maksudnya seperti matinya orang jahiliyah. Sawaun sama saja. Khalafahum dia menyelisihi pada sawadul azam fi syai'in di dalam sesuatu minas syari'ati dari urusan syariat. Urusan syariat itu apa saja? Ya masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, semua masalah syariat. Au fi imamihim, atau di dalam imam mereka, wa sultanihim, dan penguasa mereka. Fahuwa maka dia iku mukhalifun, menyelisihi lil haqqi pada kebenaran. Dan siapa yang menyelisihi mereka lalu mati dalam keadaan seperti itu, maka mati dia mati jahiliyah. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab itu tasbih al-balik. Tasbih al-balik itu menyerupakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu tanpa huruf tasbih. Dia matinya mati jahiliyah. Jadi perumpamaan yang balik. Ya artinya sama. Dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Jadi bukan mati jahiliyah itu mati kafir, itu juga enggak. Matinya seperti matinya orang jahiliyah. Tahu artinya seperti dah? Masih ingat artinya seperti dah? Wajahnya kayak bulan purnama. Jadi namanya seperti itu apa? Tasbih itu apabila antara yang diumpamakan dengan perumpamaannya itu ada kesamaan dari satu sisi atau beberapa sisi. Itu namanya tasbih begitu. Beda dengan tamtsil. Tamtsil itu berarti apa? Sama dengan, artinya apa? Sama dalam semua sisi. Itu yang pertama. Jadi kesamaannya hanya dari satu atau dua sisi, itu beberapa sisi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tasbih itu sifat yang menjadi kesamaan yang ada pada yang disamakan itu lebih kecil atau lebih samar dengan sifat yang ada pada yang digunakan untuk perumpamaan bulan tadi. Misalnya tadi yang saya maksud adalah cerahnya wajah dia, atau karena dia tadi habis dapat apa terus wajahnya cerah sekali. Nanti saya bilang wajahnya kayak bulan purnama. Arti perumpamaan ini yang harus dipahami, bahwa cerahnya wajahnya Mas ini enggak secerah cahaya bulan. Itu dalam tasbih seperti itu. Kalau mau dikatakan wajahnya dia itu lebih cerah daripada bulan, maka perumpamaannya dibalik. Cerahnya bulan purnama seperti cerahnya wajahmu. Tapi kalau cerahnya wajahmu seperti cerahnya bulan purnama, berarti
yang lebih cerah apa? Cahayanya bulan purnama. Gitu ya. Matinya seperti mati jahiliyah. Apa kesamaannya? Apakah sama-sama kafirnya? Jelas enggak. Ada kesamaan. Yaitu apa? Orang jahiliyah itu hidupnya kacau tanpa ada pemimpin. Orang jahiliyah itu salah satu kebanggaannya adalah keberanian dia menentang kepada pemimpin. Kesamaannya di sini. Dan supaya ketahui bahwa kekacauan yang menjadi persamaan antara matinya orang yang menyelisihi jamaah dan orang jahiliyah ini juga tidak sama. Kekacauannya lebih jelas, lebih parah yang dialami oleh orang jahiliyah daripada orang Islam yang menyelisihi. Kita juga nggak bisa mengatakan kamu lebih kacau daripada orang jahiliyah. Enggak. Baik dia menyelisihi sawat adzon dalam masalah hukum syariat atau masalah pemimpin dan penguasa mereka, itu sama saja. Menyelisihi sawat adzon dalam masalah pemimpin, masalah penguasa, itu memisahi jamaah. Menyelisihi sawat adzon dalam masalah akidah, masalah ibadah, itu juga menyelisihi jamaah. Berarti menyelisihi yang benar. Maksudnya, jika terjadi perselisihan dalam masalah pemahaman hukum syariat, maka yang harus diikuti adalah pemahaman sawat adzon. Atau terjadi perselisihan siapakah imam yang sah, yang ditaati, maka yang harus diakui dan ditaati adalah imam, apalagi istilahnya amir, apalagi istilahnya pemimpin, apalagi istilahnya penguasa, apalagi istilahnya pemerintah. Itu bahasa sama semua itu ya, dalam bahasa syariat sama. Artinya amir itu ya pemimpin, imam itu apa? Pemimpin, amir itu pemerintah, imam itu pemimpin, apalagi ulil amri itu namanya apa? Pemerintah, sultan itu penguasa. Artinya semua sama. Maka yang diikuti, diakui adalah yang diikuti, yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Wa mimman, dan termasuk orang qala yang berkata bihadza dengan ini, pendapat ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari wa Abdullah bin Mas'ud. Di antara ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Keduanya adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faruya, maka diriwayatkan annahu, sesungguhnya lamma qutila, ketika dibunuh siapa Utsman, ketika Utsman dibunuh, suila, ditanya siapa Abu Mas'ud Al-Ansari anil fitnati, tentang fitnah. Nah, yang terjadi zaman Utsman itu sampai Utsman dibunuh. Faqala, maka berkata siapa Abu Mas'ud, alaika, menetapilah engkau bil jamaah, pada jamaah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, lam yakun, tidak ada siapa Allah, liya jamaah, mengumpulkan siapa Allah, ummat Muhammadin, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Wasbir, dan sabarlah engkau, hatta yastariha, sehingga istirahat siapa barrun, orang yang baik. Maksudnya dia mati. Au yustaraha, atau diistirahatkan, min fajirin, dari orang yang fajir, orang yang jahat. Artinya dia yang mati. Yang fajir mati, yang baik istirahat. Artinya sudah lega, pemimpin yang fajir sudah mati. Diriwayatkan bahwa ketika Khalifah Utsman dibunuh, Abu Mas'ud Al-Ansari ditanya mengenai fitnah tersebut, maka dia berkata, ikutilah jamaah, atau tetaplah bersama jamaah. Alaika bil jamaah, itu artinya bisa begitu. Ikutilah jamaah, atau tetaplah bersama jamaah, atau tetapilah jamaah. Sebab Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Dan sabarlah sampai orang yang baik istirahat. Dia mati. Istirahat dari apa? Kezaliman, istirahat dari kesemena-menaan, istirahat dari fitnah, atau diistirahatkan dari pemimpin yang fajir. Maksudnya pemimpin yang fajir mengikuti jamaah atau mayoritas umat Islam dalam masalah imam yang diakui, itu pasti benarnya, walaupun imam yang diakui adalah imam yang fajir. Tadi Abu Mas'ud ditanya, ini gimana ini Imam Utsman sudah dibunuh? Abu Mas'ud perintahnya apa? Alaika bil jamaah, ikuti jamaah. Maksudnya nanti mayoritas umat Islam itu mengakui keimaman siapa, kekhalifahan siapa yang diakui. Jika mereka sudah mengikuti mayoritas umat Islam mengikuti satu khalifah, kamu mengikuti itu pasti benar, walaupun yang diakui adalah
khalifah atau imam yang fajir. Waqala, dan berkata siapa? Abu Mas'ud, iyyaka, takutlah engkau atau menjauhilah engkau wal furqata, pada perpecahan. Fa innal furqata, maka sesungguhnya perpecahan, hiya, perpecahan itu ad-dhalalatu, kesesatan. Dan Abu Mas'ud juga berkata, jauhilah perpecahan, karena perpecahan adalah kesesatan. Maksudnya di sini apa? Memisahi atau menolak imam atau khalifah yang diakui oleh umumnya umat Islam. Waqala, dan berkata siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum, menetapilah kalian bisam'i, pada mendengar, wa ta'ati, dan ta'at, wal jama'ati, dan jamaah. Fa innaha, maka sesungguhnya mendengar, taat, dan netepi jamaah adalah hablullah, tali Allah, alladzi, yang amara, perintah siapa Allah, bihi, dengan tali itu. Artinya perintah untuk berpegang pada tali itu. Tsumma qabada, kemudian menggenggam siapa? Ibnu Mas'ud yadahu, pada tangannya. Waqal, innal ladzi, sesungguhnya sesuatu, takrahuna, yang benci kalian, fil jama'ati, di dalam jamaah, yaku khairun, lebih baik, minal ladzi, daripada sesuatu, tuhibbuna, yang senang kalian, fil furqati, dalam perpecahan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau tetap mendengarkan dan taat kepada imam, dan tetaplah bersama jamaah, karena itulah tali Allah yang telah Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, yang kalian benci dalam berjamaah itu lebih baik daripada yang kalian senangi dalam perpecahan. Maksudnya gimana? Maksudnya mentaati imam atau pemimpin yang diakui oleh mayoritas umat Islam, walaupun tidak senang, itu lebih baik daripada menentangnya. Kenapa? Karena seperti itu pasti menimbulkan perpecahan. Walaupun kamu gak cocok, masa katanya imam kok begini, katanya amir kok begini, itu lebih baik daripada kamu menentang dia. Kenapa? Kalau menentang dia pasti timbul perpecahan. Wa anil Husain, dari Husain bin Waqid maksudnya, ila, dikatakan lahu padanya, Abu Bakar, apakah Abu Bakar iku khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka berkata siapa Husain, iya, walladzi la ilaha illahu, demi zat la ilaha, yang tidak ada sesembahan yang benar, illa huwa, kecuali Allah. Maka tidak ada siapa Allah liyajma'a, mengumpulkan siapa Allah, ummat Muhammadin, pada umat Nabi Muhammad, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Dan dari Husain bin Waqid, dia adalah ulama tabi'in, dia ditanya apakah Abu Bakar khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ngakui enggak kekhalifahannya Abu Bakar. Maka dia menjawab, iya, demi zat yang tiada sesembahan selain Allah. Artinya tidak ada sembahan yang hak, maksudnya Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad di atas kesesatan. Maksudnya, jika semua umat sepakat atau mengakui kekhalifahan Abu Bakar, maka yang benar adalah mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sepakat dalam kesesatan. Kalau umat mengakui kekhalifahan dia, ya itu mesti benar kekhalifahannya. Kalau umat mengakui kekhalifahannya Abu Bakar, kita nggak ngakui, pasti salah kita. Fa'ala hadzal qaul, maka atas dasar pendapat ini, yadkhulu, masuk, fil jama'ati, dalam pengertian jamaah, siapa? Mujtahidul ummah, ahli ijtihadnya umat, ya ulama mujtahid. Wa ulama'uha, dan ulama-ulamanya umat yang bukan mujtahid. Wa ahlus syariah, dan orang-orang yang menetapi syariat, artinya sunnah, menetapi sunnah. Al-amiluna, orang-orang yang mengamalkan biha, pada syariat. Atas dasar pendapat ini, artinya kalau kita simpulkan pendapat ini, yang masuk dalam pengertian al-jamaah adalah para mujtahid dari umat Nabi Muhammad. Siapa mujtahid itu? Mujtahid adalah ulama-ulama yang memiliki kemampuan berijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu adalah menyimpulkan hukum dari masalah-masalah baru yang hukumnya tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu namanya ijtihad, ya. Jadi ijtihad itu bukan sekedar bikin peraturan, bukan. Ijtihad itu adalah, ini ada masalah baru nih, masalah nazilah, masalah yang baru muncul.
Hukumnya dalam Quran hadis tidak ada disebut secara tekstual, nggak ada secara nas, nggak ada. Tapi ini perlu disimpulkan hukumnya. Yang punya kemampuan seperti itu siapa? Adalah ulama-ulama yang mujtahid. Ulama yang mujtahid itu yang seperti apa? Wah, ini kalau bilang ulama mujtahid seperti apa harus belajar usul fikih lagi. Gambarannya, ulama yang mujtahid itu kompetensinya seperti ini. Ulama itu bisa memenuhi syarat ijtihad. Satu, dia hafal Quran, minimal ayat-ayat ahkam dia hafal. Kemudian hadis, minimal hadis-hadis ahkam. Kenapa ini harus dihafal? Karena namanya orang ijtihad, ibarat orang masak ini ya, bahan yang dimasak ini. Kemudian dia harus tahu juga namanya ilmu-ilmu alat, seperti ilmu mustalah hadis, dia harus ngerti. Kenapa? Karena dia nanti harus bisa menilai hadis yang mau dia pakai sebagai dalil itu sahih atau enggak. Kalau dia nggak punya alat itu, nanti hadis dipakai ternyata hadis lemah atau bahkan hadis palsu misalnya. Seperti lagi ilmu usul fikih. Usul fikih itu apa? Cara menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil syariat itu seperti apa caranya. Dia harus ngerti nasikh mansukh. Kenapa? Supaya dia nggak pakai dalil yang dipakai dalil yang sudah mansukh. Dia harus ngerti masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan ulama, masalah-masalah yang masih terjadi khilafiyah di antara ulama. Dia harus ngerti. Kenapa? Supaya hasil ijtihad dia tidak menyelisihi ijma'nya ulama. Dia sudah berijtihad, sudah popolan ngaji hukumnya, begitu dapat kesimpulannya menyelisihi ijma'. Itu contoh ya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Masih banyak lagi. Kemudian wa ulama'uha, dan ulama-ulamanya. Ulama-ulama yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid. Gimana ulama yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid itu? Mungkin dia ulama yang punya keahlian dalam bidang tertentu. Ini ulama ahli tafsir, ini ulama ahli fikih, ini ulama ahli hadis, ini ulama ahli akidah, ini ulama ahli ekonomi dan sebagainya. Ini namanya ulama-ulama yang apa? Tidak sampai pada tingkatan mujtahid. Atau ya dia punya beberapa keahlian, dia punya keahlian dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dia punya keahlian, tapi keahlian dia belum selevel ulama yang mujtahid. Ulama yang mujtahid itu sedikit sekali. Penganut syariat yang mengamalkan syariat, maksudnya ahli sunnah. Jadi kalau mengacu pada definisi jamaah, menurut pendapatnya Abu Ghalib, artinya al-jamaah itu meliputi siapa? Ulama mujtahid, terus ulama-ulama walaupun yang bukan mujtahid, kemudian semua orang Islam yang ahli sunnah. Waman, dan orang-orang siwahum selain mereka, iku dakhiluna, masuk mereka fi hukmihim, di dalam hukum mereka. Maksudnya ngikut saja. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ikut tabi'una, orang-orang yang mengikuti lahum bagi mereka. Wa muqtaduna, dan orang-orang yang manut sama meneladani bihim pada mereka. Adapun orang Islam yang lain semua masuk, artinya masuk apa? Tunduk, ngikut pada hukum mereka, pada pilihan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut dan meneladani para mujtahid atau ulama atau ahli sunnah. Jadi yang lainnya ikut saja. Yang penting 3 unsur ini sudah sepakat, atau mayoritas dari 3 unsur ini sudah sepakat, yang lain ngikut. Fakullu man, maka setiap orang kharaja yang keluar an jama'atihim, dari jamaah mereka, fahum, maka mereka lah alladzina, orang-orang syadzu. Apa artinya syadz? Yang menyimpang, merejel kalau bahasa kita ya. Wahum, dan mereka iku nuhbatus syaitan, jarahannya syaitan. Maka setiap orang yang keluar dari jamaah mereka, mereka itulah orang-orang yang syadz, orang-orang yang menyimpang, dan mereka adalah jarahan syaitan. Digambarkan bahwa serigala itu tidak akan memangsa domba yang gerombol, yang bersama dengan yang lain. Serigala itu yang akan dimangsa adalah domba-domba yang mencil dari domba yang lain. Itu yang akan jadi mangsanya serigala. Itu gambaran orang yang akan jadi mangsanya setan pertama kali adalah orang yang menyimpang, memisahi jamaah.
Wa yadkhulu dan masuk fi haula di dalam mereka yang mana? Mereka yang syadz tadi adalah jami'u ahlil bid'ah, semua ahli bid'ah. Li'annahum karena sesungguhnya mereka iku mukhalifuna orang-orang yang menyelisihi liman pada orang taqaddama yang telah lewat minal ummati dari umat. Lam yadkhulu tidak masuk mereka fi sawadihim di dalam kelompok mereka. Siapa? Sawad a'dham. Bihalin sama sekali. Termasuk di dalamnya yang keluar dari sawad a'dham adalah semua ahli bid'ah. Karena mereka menyelisihi umat Islam terdahulu. Dengan bid'ahnya itu mereka sudah menyelisihi umat Islam terdahulu. Dan tidak masuk dalam golongan mereka sama sekali. Jadi yang dimaksud al-jamaah adalah menurut pengertian dan definisinya Abu Ghalib, sawad a'dham yang mayoritas. Mayoritas dari siapa? Mayoritas dari ulama mujtahid atau ulama yang bukan mujtahid dan ulama ahli sunnah. Mayoritas dari mereka. Sehingga yang ahli bid'ah nggak termasuk. Nah, yang ahli bid'ah otomatis nggak termasuk. Kesimpulan pendapat pertama, satu arti jamaah adalah sawad a'dham. Apa artinya sawad a'dham? Kelompok yang mayoritas. Sawad a'dham adalah para ulama, baik mujtahid ataupun bukan, dan pengikut mereka, maksudnya ahli sunnah. Itu artinya sawad a'dham. Yang ketiga ahli bid'ah seperti Khawarij, Syiah, Qaramithah, kalau di sekarang JIL, jaringan Islam liberal, Ahmadiyah, tidak termasuk dalam sawad a'dham. Yang keempat menyelisihi sawad a'dham dalam pemahaman hukum syariat ataupun urusan keimaman berarti keluar dari jamaah. Kita bisa dikatakan keluar dari jamaah kalau menurut pendapatnya Abu Ghalib adalah apabila kita menyelisihi mayoritas ulama dan mayoritas ahli sunnah, berarti kita keluar dari jamaah. Keimaman yang sah yang harus ditaati, tidak boleh ditentang adalah keimaman yang diakui oleh sawad a'dham, mayoritas ulama dan ahli sunnah. Artinya mayoritas ulama, mayoritas ahli sunnah, nah mengakui siapa? Berarti itu keimaman yang sah. Kalau ada keimaman dikatakan keimaman yang sah, harus ditanyakan kepada umumnya ulama ahli sunnah, mengakui enggak? Itu menurut siapa? Abu Ghalib.